Halo guys, kembali lagi di channel ini. Di episode kali ini aku akan membahas tentang kisah mengerikan yang terjadi pada tahun 1995 saat sekte Aum Shinrikyo melancarkan serangan Gasarin di Tokyo Subway. Kita akan membahas bagaimana serangan ini dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana dampaknya sehingga bisa mengguncang Jepang dan dunia. Mari kita bahas. Pagi itu sekitar pukul 8 pagi, di saat ribuan orang memulai hari mereka dengan menuju ke pekerjaan. 5 anggota sekte Aum Shinrikyo memasuki 5 kereta di jalur kereta bawah tanah yang berbeda. Mereka membawa kantong plastik yang berisikan cairan gasarin, senjata kimia yang sangat berbahaya. Setiap anggota sekte dari Aum Shinrikyo ini telah dilatih untuk menyuntikkan cairan gasarin dengan payung mereka ke dalam kantong plastik di dalam kereta yang penuh dengan sesak. Begitu kantong-kantong plastik itu ditembus, gasarin mulai menyebar ke seluruh kereta. Gas ini tidak terlihat dan tidak berbau, sehingga banyak penumpang yang tidak sadar bahwa mereka sedang terpapar zat berbahaya. Gejalanya mulai muncul dalam hitungan detik: sakit kepala, pusing, penglihatan kabur, dan sesak napas. Beberapa orang mulai pingsan, sementara yang lain sangat kesulitan untuk bernafas. Seiring waktu, gas ini menyebabkan kerusakan yang parah pada saraf mereka. Situasi menjadi semakin mencekam ketika kereta-kereta tersebut berhenti di stasiun dan penumpang yang terpapar mulai berjatuhan ke lantai dalam kondisi tak sadarkan diri. Banyak yang tergeletak di stasiun, tidak bisa bernafas ataupun bergerak. Sementara petugas yang datang ke lokasi sangat kewalahan menghadapi jumlah korban yang sangat banyak. Total korban yang terdampak oleh serangan ini mencapai lebih dari 1.000 orang. 13 orang dinyatakan meninggal dunia karena paparan gasarin yang berbahaya ini, dan lebih dari 100 orang dirawat di rumah sakit karena cedera serius. Gasarin ini bekerja dengan cara yang sangat cepat. Begitu masuk ke dalam tubuh, sarin akan memblokir sistem saraf, menyebabkan kelumpuhan otot, dan akhirnya kegagalan pernafasan yang sangat fatal. Tentu saja dampaknya tak hanya pada fisik, tetapi korban yang telah selamat pun mengalami banyak trauma yang mendalam. Mereka yang sempat terpapar oleh sarin ini menderita gangguan mental jangka panjang seperti kecemasan, ketakutan, dan bahkan gangguan tidur. Bagi beberapa orang, ketakutan dan ancaman terorisme kimia tetap menghantui mereka setelah bertahun-tahun terjadinya kejadian tersebut. Di balik serangan ini adalah sekte yang dikenal sebagai Aum Shinrikyo, yang berarti Aum adalah agama kebenaran dalam bahasa Jepang. Sekte ini didirikan oleh Shoko Asahara yang bernama asli Kizuo Matsumoto, seorang pria yang mengklaim bahwa dia adalah Mesias. Asahara mendirikan sekte ini pada tahun 1984, awalnya dengan tujuan untuk mencampur ajaran Buddha dengan ramalan apokaliptik dan teori konspirasi. Asahara mengklaim bahwa dunia sedang berada di ambang kehancuran dan hanya dia dan pengikutnya yang bisa menyelamatkan umat manusia. Dia mengajarkan kepada pengikutnya bahwa hanya dengan mengikuti perintahnya dan melakukan pengorbanan, mereka bisa melarikan diri dari kehancuran dunia yang akan datang. Pengikut Aum Shinrikyo sudah sangat percaya bahwa Perang Dunia Ketiga akan segera datang, dan mereka harus mempersiapkan diri untuk pertarungan terakhir menggunakan senjata kimia. Shoko Asahara dan para pengikutnya mulai mengembangkan senjata kimia, termasuk gasarin, dengan tujuan untuk menciptakan kehancuran global. Mereka bahkan membangun fasilitas untuk memproduksi gasarin dalam jumlah besar. Namun, Asahara percaya bahwa dunia akan diubah hanya dengan penghancuran massal. Serangan di toko Subway adalah bagian dari rencana jahat mereka untuk memulai Armageddon dan menciptakan dunia baru yang hanya diisi oleh para pengikut mereka. Setelah kejadian tersebut, Jepang segera langsung melakukan penyelidikan besar-besaran. Polisi Jepang bekerja sangat keras untuk menangkap para anggota sekte Aum Shinrikyo yang bertanggung jawab. Beberapa anggota sekte yang terlibat langsung dalam serangan ini berhasil ditangkap, tetapi Shoko Asahara, sang pemimpin, berhasil melarikan diri untuk sementara waktu. Namun pada tahun 1995, Asahara akhirnya ditangkap dan diadili. Pada tahun 2004, Shoko Asahara dan para pemimpin-pemimpinnya dihukum mati oleh pengadilan Jepang.
Eksekusi mereka dilaksanakan pada tahun 2018. Namun, meski para pelaku telah dijatuhi hukuman, dampak dari serangan ini masih sangat terasa. Aum Shinrikyo yang semula hanyalah sebuah kelompok kecil, kini menjadi simbol ancaman terorisme domestik yang nyata di Jepang. Serangan gas sarin di Tokyo Subway ini meninggalkan luka mendalam bagi Jepang dan dunia. Kepercayaan publik terhadap sistem transportasi di Jepang sempat terguncang dan masyarakat menjadi lebih waspada terhadap potensi ancaman terorisme menggunakan senjata kimia. Pemerintah Jepang meningkatkan upaya keamanan di transportasi umum dan memperketat pengawasan terhadap kelompok-kelompok radikal. Namun lebih dari itu, kejadian ini juga menjadi peringatan global tentang adanya ancaman dari terorisme yang menggunakan senjata kimia. Negara-negara di dunia mulai memperkuat kebijakan mereka tentang senjata-senjata kimia dan bekerja sama untuk mencegah terorisme berbasis senjata kimia. Serangan gas sarin di Tokyo Subway tidak hanya sebuah tragedi biasa bagi Jepang, tetapi juga sebagai pelajaran berharga bagi seluruh dunia tentang bahayanya sekte radikal dan potensi ancaman senjata kimia. Meskipun pelaku telah dihukum, jejak peristiwa ini tetap membekas dalam sejarah dunia dan Jepang. Apakah kalian merasa kejadian ini telah meningkatkan kesadaran tentang bahayanya ancaman senjata kimia ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Thank you guys.